Selamat malam, kami di sini akan menjelaskan tentang proyek aplikasi akhir kami yang berjudul Inventory Management System menggunakan Laravel dan front end-nya menggunakan Vue. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tio Pelalu Simatupang. Saya Gauri Ananda Sanjaya. Saya Nadia Khairunisa Lubis. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pada Docker. Pada bagian ini, saya akan melakukan Docker Compose Build untuk membangun build-nya. Mohon menunggu. Setelah begini, ini merupakan sudah tahap finish. Selanjutnya, kita akan membuka terminal baru lagi dan mengetikkan Docker exec it inventory management system berupa nama folder kita. Dan di sini akan mengarah ke root bagian dari folder kita. Kemudian di sini saya akan menjalankan PHP Artisan Migrate kgenerate untuk menggenerate. Setelah sukses, kita akan melanjutkan bagian migrate dengan migrate sheet untuk memigrate database tabel-tabelnya. Setelah sukses, maka akan memunculkan tabel-tabel yang berhasil dimigrate. Kemudian untuk melihat itu, kita dapat mengecek di sini pada port 8080 pada bagian Laravel-nya, kita dapat melihat hasilnya di sini. Tabel-tabel yang sudah kita migrate tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian register. Di sini pertama kita akan memasukkan nama, email, password, dan password confirmation pada body, lalu centang raw dan dalam format JSON. Menggunakan metode post, lalu kita klik send. Jika berhasil, maka responnya akan seperti ini. Lalu kita ke login. Di login kita juga akan memasukkan email dan password yang telah kita buat pada register tadi. Dengan metode post, lalu kita klik send. Jika berhasil, maka hasilnya akan seperti ini. Dan di sini terdapat akses token yang dapat mengakses seluruh roots di sini, baik kategori, supplier, dan lain-lain. Sekarang kita akan ke kategori. Pertama-tama kita masukkan dulu tokennya yang kita dapat dari login tadi. Oke. Lalu kita klik send dengan metode get ya. Maka dia akan menampilkan data-data kategori seperti ini. Lalu di supplier kita masukkan juga token yang sama. Lalu kita klik send. Jika berhasil, responnya akan seperti ini. Lanjut ke supplier. Kita masukkan lagi tokennya. Lalu klik send. Lalu kita ke salary. Ini hasilnya seperti ini ya tadi suppliernya. Masukkan lagi tokennya. Lalu klik send. Maka responnya akan seperti ini. Jika ingin menampilkan salary untuk bulan Juni,
kita dapat menambahkan bulan di belakang URL-nya ini, baik Juni, Agustus. Kita akan coba Agustus. Lalu tokennya gunakan token yang tadi kita dapat saat login, klik send. Jika berhasil, maka statusnya akan seperti ini, responnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke detail salary-nya. Kita masukkan ID yang akan kita coba di URL-nya. Di sini saya coba ID 1. Lalu kita masukkan token yang tadi. Lalu klik send. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia menampilkan data-datanya. Lanjut ke update salary jika kita ingin mengupdate datanya. Saya akan coba update data pada ID 1. Kita di sini akan memasukkan jumlah di body ya, amount-nya 10.000. Oke, lalu kita send. Jika berhasil, maka responnya akan seperti ini, update data berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gauri. Selanjutnya, pada employee dengan menggunakan metode get, sama seperti tadi, kita tinggal memasukkan token pada halaman login, kemudian mengklik send. Maka responnya akan seperti itu, akan menampilkan semua data-data dari employee. Kemudian pada produk, sama seperti employee dengan metode get dan URL produk, mengetikkan token kemudian mengklik send, akan memberikan respon yang sama, yaitu menampilkan semua produk, menampilkan semua produk. Kemudian pada expense dengan metode get dan URL expense, kita tinggal memasukkan token dan mengklik send. Maka responnya akan menampilkan semua yang ada di expense, semua data yang ada di expense. Customer, pada customer seperti URL-nya diketik customer dengan metode get, kemudian memasukkan tokennya, dan mengklik send. Maka akan memunculkan semua data-data dari customer-nya. Pada order, jika kita ingin menambah barang, mengorder barang, maka kita akan mengetikkan URL order dengan menggunakan metode post. Kemudian memasukkan token seperti tadi. Pada body dengan menggunakan row dan JSON kita mengetikkan apa yang ingin data-datanya seperti nama, email, ID, customer, dan lain-lain, dan kemudian mengklik send. Maka data tersebut akan terpost dengan response done. Kemudian ada order ID. Order ID dengan URL ID berapa yang akan kita lihat dengan menggunakan metode get. Kemudian kita memasukkan token pada parent token dan mengklik send. Maka order pada ID 1 akan muncul. Dan yang terakhir ada list order dengan menggunakan metode get dan URL ordernya. Today order. Kemudian kita langsung saja mengisi tokennya dan mengklik send. Maka data-datanya akan muncul dan memberikan respon seperti gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari tampilannya beserta fungsi-fungsi pada tampilannya. Di sini karena kita belum memiliki akun, maka kita akan melakukan pendaftaran. Jika sudah memiliki akun, maka tidak perlu melakukan pendaftaran.
memasukkan emailnya. Kita register. Setelah sudah berhasil register, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini berfungsi untuk memberitahu berapa pengeluarannya, pendapatannya, beserta dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bagian pos. Di sini kita dapat melakukan pembelian, yaitu dengan menekan misalnya barang apa yang kita mau beli. Kita keyboard, kita tambahkan, maka dia akan memunculkan di sini data 9.000. Kemudian misalnya kita mau beli lampu pijar lagi, maka dia akan memunculkan totalnya 3.000. Oke, tinggal kita pilih customernya. Misalnya Tulus Penjahitan, kita bayar 100.000 misalnya, 100 juta. Kita melakukan kembaliannya 7 juta. Pay by-nya kita buat hand cash saja. Kita submit, maka successfully done, dan beserta di sini pada bagian ini maka akan bertambah pengeluarannya. Kemudian di employee itu berfungsi untuk bagian dari karyawan datanya, data karyawannya. Kita akan menambahkan terlebih dahulu, misalnya Supriyadi, kita tambahkan. Kita enter phone numbernya, kita enter salary-nya, kemudian Jalan Ahmad Yani, NID-nya. Kemudian di sini kita masukkan tanggal pendaftarannya. Di sini kita tambahkan saja. Ini kita masukkan, kita submit. Maka data employee-nya akan muncul di sini pada bagian ini Supriyadi. Kemudian pada bagian supplier kita menambahkan suppliernya. Misalnya kita tambahkan Jono Paijo. Kita masukkan jono@gmail.com. Enter shop name, toko besi misalnya Sejati. Kita masukkan alamatnya Jalan Cemara Asri. Kita masukkan foto suppliernya. Misalnya ini kita masukkan. Kita submit. Pada bagian ini suppliernya akan menambah berupa Jono Paijo. Kemudian pada bagian kategori kita tambahkan, misalnya kita mau menambahkan barang, kategori barangnya barang antik, misalnya antik, tambahkan saja. Maka sukses done. Ketika sukses done, kita lihat all kategorinya, maka akan menambahkan barang antik. Kemudian selanjutnya kita menambahkan produk. Kita enter produknya, kita buat nama produknya Arduino misalnya. Arduino, kita masukkan kodenya 0897, kita select elektronik, kita pilih 31 bank suppliernya, kita enter rootnya misalnya 204, enter buying price-nya misalnya 400.000, kita enter 900.000 sellingnya, kita buat tanggalnya, enter jumlah produknya 20, kita pilih produknya di sini, kita masukkan, kita submit, maka akan munculkan sebuah produk Arduino yang tadi kita masukkan. Kemudian di bagian stoknya itu memunculkan stok-stok apa aja yang tersedia. Di sini ada Arduino, lampu pijar, dan lain-lain. Pada bagian expense, kita lihat expense-nya, kita tambahkan expense details-nya, pengeluarannya, yaitu berupa
membeli perabotan alat komputer. Kita masukkan enter expense months-nya, jumlahnya misalnya 5 juta. Kita masukkan tanggalnya, kita submit, sukses done. Kita lihat alat expense, membeli perabotan alat komputer. Pada bagian customer kita bisa juga menambahkan customernya Cristiano Hendoko misalnya. Enter email hendoko@gmail.com. Pada bagian enter phone number kita masukkan enter full address Jalan Merak Raya. Kita masukkan foto Hendoko. Di sini kita akan memasukkan fotonya, yaitu open, submit lagi, maka akan munculkan ini. Kemudian pada bagian salary kita dapat menambahkan salary-nya, melihat salary-nya. Sini kita dapat melihat salary pada bulan Agustus. Kita lihat di sini ada Nadia Kaironesia. Kemudian ini kita bayar pay salary-nya Agus pay now, bayar sekarang, maka sukses down. Kemudian pada bagian order kita lihat di sini terdapat ordernya yang memesan berupa tools penjahitan gauri-gauri. Oke, hanya itu saja. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Terima kasih.